Dalam video ini, kami akan menunjukkan trik-trik bengkel sederhana dan penggunaan kreatif untuk barang-barang sehari-hari seperti pipa plastik, sedotan, bahkan sikat gigi bekas. Tips hemat waktu ini sempurna untuk memperbaiki, membangun, dan mengorganisir dengan barang-barang yang sudah Anda miliki. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Ambil pipa plastik dan fitting 3 jalan yang sesuai dengan diameternya. Letakkan fitting di tengah pipa dan kencangkan dengan 2 sekrup. Buat tanda pada jarak yang sama di sepanjang pipa dan bor lubang tembus. Masukkan paku panjang ke setiap lubang. Pasang konstruksi yang sudah jadi pada gagang sekop dan kencangkan dengan skru. Garu buatan sendiri untuk mengumpulkan daun dan rumput sudah siap. Ingin menyedot debu dan serbuk gergaji dari organizer dengan barang-barang kecil, tapi takut tersedot ke dalam vakum? Masukkan sekelompok sedotan plastik ke dalam selang vakum. Kencangkan sedotan dengan karet gelang agar tetap bersatu. Sekarang serbuk gergaji dan kotoran akan tersedot melalui sedotan tipis, sementara paku, baut, dan barang kecil lainnya akan tetap di tempat. Jika tidak punya kunci khusus untuk melepas mur pengunci dari angle grinder, masukkan 2 skrup ke dalam lubang pada mur. Letakkan obeng di antara skrup dan gunakan sebagai tuas untuk memutar. Anda bisa mengencangkan mur kembali dengan cara yang sama. Jangan buru-buru membuang potongan pipa plastik. Potong satu sisi setiap pipa dengan sudut sekitar 45 derajat. Skru pipa dengan sisi yang dipotong ke dinding atau papan. Anda akan mendapat tempat gantung yang praktis untuk alat, gunting, obeng, dan barang kecil lainnya di bengkel. Jika kaleng foam spray mengenai langit-langit, ini bisa diperbaiki dengan mudah menggunakan selang silikon, zip tie plastik, dan sepotong kecil pipa plastik. Jika perlu memotong pipa plastik dengan rata, tempelkan masking tape mengelilingi bagian yang akan dipotong. Gergaji tepat di sepanjang tepi tape. Anda akan mendapat potongan yang rata dengan sudut 90 derajat. Untuk menghilangkan serat berlebih dari roll cat, bungkus masking tape di tangan dengan sisi lengket menghadap keluar. Gulirkan roll di atas tape, serat akan menempel pada tape, dan roll siap untuk mengecat. Bor lubang di balok kayu dan masukkan kabel metal melaluinya. Di sisi belakang, uraikan ujung kabel dengan memisahkan menjadi kawat-kawat terpisah. Skrup tepat ke dalam lubang di atas ujung yang diuraikan. Kabel akan terpasang dengan kuat di kayu. Potong gagang dari sikat gigi dan bor lubang di tengahnya. Panaskan batang kikir logam dan masukkan ke dalam lubang gagang sikat. Anda akan mendapat gagang yang nyaman untuk kikir bulat.
Gunakan tusuk gigi kayu biasa untuk memperbaiki engsel yang longgar pada muka furnitur. Jangan buru-buru membuang gunting kuku yang rusak. Bisa digunakan sebagai alat yang praktis untuk mengupas isolasi kabel. Jangan mengasah pisau seperti ini, tanpa sudut yang tepat, pengasahan tidak akan efektif. Ambil pipa plastik kecil. Buat celah di pipa. Masukkan pisau ke dalam celah dengan mata pisau menghadap keluar. Sekarang pipa akan menjaga sudut pengasahan yang benar. Di sini saya menunjukkan cara menarik kabel dengan colokan yang tersangkut antara dinding dan pipa. Terlihat seperti sulap. Ambil pop rivet dengan batang panjang. Lepas bagian aluminium rivet dan pasang kembali di sisi sebaliknya. Masukkan rivet tidak sampai habis. Lilitkan kawat di sekitar rivet dan masukkan sepenuhnya. Anda akan mendapat penjepit kawat yang kuat. Jepit kabel tebal di cak bor. Nyalakan bor dengan kecepatan rendah dan isolasi akan mudah terpisah dari kawat. Lilitkan kawat tipis di sekitar mata-mata bor jika terlalu tipis untuk cak. Masukkan mata bor dengan kawat yang dililit ke dalam bor. Sekarang mata bor akan terjepit kuat dan tidak akan goyang. Selain kawat, Anda juga bisa menggunakan foil biasa. Atau bahkan isi pulpen. Sekrup sandal jepit lama ke ember kosong agar tidak perlu naik tangga atau kursi setiap kali saat mengecat atau memperbaiki langit-langit. Life hack sederhana untuk melonggarkan mur yang keras. Jika sekrup Anda keras kepala dan tidak mau masuk ke kayu, coba sekrup dulu ke lilin biasa untuk melapisinya dengan lapisan tipis lilin. Ambil kuas bekas yang sudah dipakai. Lepas bulu kuas dan sisakan hanya gagang kayunya. Sekrup balok kayu ke gagang dan pasang engsel pintu padanya. Sekrup balok kayu lain ke engsel. Paku kecil di sisi-sisi balok. Masukkan spons di antara balok dan kencangkan dengan klip pada paku. Sekarang Anda punya aplikator yang praktis untuk mengoleskan wood stain atau minyak biji rami ke kayu. Buat dudukan selang dari gantungan baju yang rusak, kabel bekas yang tidak terpakai, atau potongan kawat tebal.
Pasang selang taman ke kipas dengan zip tie. Atur kipas ke mode rotasi. Sekarang penyiraman akan mencakup area yang luas. Itu saja. Sampai jumpa lain kali.